Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran online. Saya Sri Rini Dwi Ari akan menyampaikan materi sweet potato ice cream atau es krim ubi jalar. Tujuan menyebutkan jenis-jenis bahan yang digunakan dalam membuat es krim ubi jalar. Menjelaskan cara membuat es krim ubi jalar. Bahan-bahan yang digunakan yaitu susu segar, krim, telur, coklat batang, gula halus, dan ubi jalar. Susu. Untuk susu kita gunakan susu segar full cream. Bisa juga diganti dengan susu bubuk full cream atau santan. Gula yang kita gunakan adalah gula halus untuk memberi rasa manis dengan konsentrasi 10 hingga 14% dari berat atau volume bahan. Gula yang baik, pilih yang bersih dan kering. 3. Telur. Telur yang kita gunakan adalah bagian kuning telur. Kuning telur ini dapat meningkatkan nilai gizi dari es krim dan bertindak sebagai emulsifier. 4. Untuk menguji kesegaran telur, kita lakukan dengan uji pengapungan. Pada telur yang masih bagus atau segar, akan tenggelam mendatar pada air. Sedangkan telur yang kurang dari 20 hari atau berumur 10 hingga 20 hari akan tenggelam dengan posisi berdiri. Dan untuk telur yang lebih dari 20 hari akan mengapung di dalam air. Pengujian yang berikutnya bisa kita lakukan dengan memecahkan telur dan kita masukkan ke dalam wadah atau piring yang datar. Pada telur yang masih segar, menunjukkan kuning telur setengah bulat dan putih telur menggumpal mengelilingi kuning telur. Sedangkan pada telur yang kurang segar akan menunjukkan bahwa bagian kuning telur ini lebih datar dengan bagian putih telur lebih menyebar. Yang keempat adalah krim atau heavy cream. Heavy cream ini merupakan krim kental hasil dari pemisahan krim dan skim susu segar. Menentukan creamy tidaknya suatu es krim karena krim high fat content. 5 adalah puree ubi jalar. Puree ubi jalar dibuat dari ubi jalar yang kita kukus, kemudian dihaluskan dan disaring. Bertindak sebagai stabilizer. Di samping itu, ubi jalar juga bisa sebagai pangan fungsional karena mengandung prebiotik. Apa itu prebiotik? Prebiotik merupakan serat makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, namun dapat dicerna oleh bakteri yang menguntungkan, seperti atau bakteri asam laktat, sehingga meningkatkan jumlah bakteri yang menguntungkan dalam tubuh, sehingga dapat meningkatkan kesehatan. Formulasi es krim ubi jalar: 500 ml susu segar, 80 gram kuning telur, 100 gram gula pasir halus, 200 gram milk chocolate, 100 gram dark chocolate, 300 ml fresh heavy cream, dan 240 gram puree ubi jalar. Langkah kerja. Pertama, kita lakukan pasteurisasi dengan cara memanaskan susu pada panci double. Di sini panci bagian bawah kita isi dengan air, kemudian panci bagian atas kita masukkan susu yang akan dipasteurisasi. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri-bakteri patogen. Selama pemanasan, aduk terus-menerus susu sehingga tidak mengalami penggumpalan.
Hindari terjadinya susu mendidih. Langkah berikutnya adalah pembuatan custard. Pembuatan custard dilakukan dengan mengocok kuning telur dan gula halus hingga mengental dan warna pucat. Ketiga, pemanasan custard dan susu pasteurisasi. Susu yang masih kita pasteurisasi di atas kompor, kemudian kita masukkan custard ke dalam susu yang sudah dipasteurisasi. Lama pemanasan 20 hingga 30 menit. Aduk terus dan jaga tidak sampai mendidih. Berikutnya adalah pencampuran. Ada 3 tahap pencampuran, yaitu yang pertama, campurkan dahulu coklat batang yang sudah dipotong-potong kecil ke dalam campuran susu pasteurisasi dan custard. Kemudian kita kocok menggunakan mixer. Campuran yang kedua yaitu dengan cara menambahkan puree ubi jalar. Kemudian kita lakukan pengocokan kembali. Yang ketiga yaitu dengan cara menambahkan krim atau heavy cream. Kemudian kita kocok kembali dengan mixer. Langkah berikutnya adalah pembekuan. Sebelum kita bekukan, campuran atau adonan es krim kita tutup menggunakan plastik atau alat penutup lainnya. Kemudian kita bekukan di dalam freezer selama 1 jam. Setelah dilakukan pembekuan, keluarkan es krim dari freezer, kemudian kita kocok selama 5 hingga 10 menit. Kemudian kita simpan kembali ke dalam freezer selama 1 jam. Kocok adonan beku tersebut dengan mixer kembali selama 5 hingga 10 menit. Ulangi pembekuan dan pengocokan seperti di atas 4 hingga 6 kali. Langkah yang terakhir adalah pengemasan. Untuk pengemasan kita gunakan es krim cup, yaitu es krim dikemas dalam es krim cup dan ditutup segera, kemudian kita buka dalam freezer. Untuk mengetahui pemahaman terhadap cara membuat es krim ubi jalar, maka coba Anda pelajari dan jawab evaluasi berikut ini. Pertama, sebutkan jenis bahan yang digunakan dalam membuat es krim ubi jalar. Jawab, yaitu susu segar, krim atau heavy cream, kuning telur, gula halus, dan puree ubi jalar. Pertanyaan yang kedua, tuliskan langkah-langkah membuat es krim ubi jalar. Jawab, pertama,